Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari Hidrolika di kelas F. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit untuk membahas kembali mengenai, aliran dalam pipa. Di video pertama, seperti yang sudah teman-teman kerjakan ya pada 2 latihan soal sebelumnya. Dan kemudian di video yang kedua nanti saya akan melanjutkan mengenai aliran mantap yang melalui, sistem perpipaan. Nah, yang pertama mengenai aliran yang melalui pipa ini, jadi kita kembali mengingat ya bahwa, eee, klasifikasi dari aliran itu dibedakan ya, jenis-jenis aliran itu dibedakan menjadi, 4 jenis di sini. Jadi ada uniform, non-uniform, steady, dan juga unsteady. Nah, apa perbedaannya, Bu, di sini gitu ya. Jadi, kalau yang aliran uniform itu adalah di mana poli kondisi alirannya itu, baik itu adalah velocity, kecepatan, kemudian tekanan, pressure, cross section atau potongan melintang ya. Jadi, data-data pada potongan melintang ya seperti gradien ya. Jadi kan kalau sungai itu kan misalkan kita potong melintang itu kan kelihatan ya berapakah kedalamannya gitu kan. Kemudian berapakah lebarnya, begitu. Nah, itu pada setiap titiknya itu adalah sama, di sepanjang fluida itu mengalir. Jadi bisa dilihat contohnya adalah pada sungai ya, pada titik A, B, C, dan D, di mana untuk flow condition, baik itu velocity, pressure, kemudian, cross section dari sungai ya, ketika dia dipotong melintang gitu kan, dan juga pada kedalamannya itu adalah sama pada setiap titiknya ini. Di A itu sama dengan di B, sama dengan di C, sama dengan di D. Makanya alirannya itu disebut dengan uniform. Kemudian yang kedua itu adalah ketika non uniform, di mana pada saat flow condition itu tidak sama di setiap titik ini gitu. Jadi, kalau uniform itu sama, nah kalau non uniform itu velocity, pressure itu tidak sama, di A, B, C, sama D itu nggak sama. Nah, bagaimana dengan steady? Kalau steady itu adalah flow condition gitu ya, yang dia itu bisa berbeda dari setiap poinnya, di A tuh bisa beda dengan di B, dengan di C, tapi bisa juga sama gitu ya. Tapi dia itu intinya tidak berubah terhadap waktu. Jadi do not change with time. Jadi ketika steady itu nilainya tuh nggak berubah terhadap waktu. Nah, ketika unsteady berarti kebalikannya, di mana flow condition itu dapat berubah ya, dapat berubah terhadap waktu dan pada setiap titiknya ini, gitu. Pada setiap titik tertentu tuh dapat berubah terhadap waktu. Tapi kalau steady itu, flow condition-nya itu adalah bisa berubah pada setiap titiknya ini bisa berubah, tapi dia terhadap waktu itu tidak berubah. Tapi pada saat unsteady, itu adalah di mana dia itu, berubah terhadap waktu gitu ya, pada setiap titiknya. Kalau uniform sama ununiform tadi kan lebih kepada pada titiknya kan, yang berubah dan yang tidak berubah. Nah, kemudian yang kedua juga ada disebut dengan steady uniform flow dan juga steady non-uniform flow. Nah, bedanya apa, Bu, di sini? Nah, jadi kalau steady uniform flow itu adalah kondisinya itu tidak berubah pada setiap stream ya, seperti di sungai gitu kan, atau pada setiap waktu tuh nggak berubah gitu. Steady uniform flow. Nah, contohnya itu adalah aliran. Ini contohnya adalah aliran fluida itu ya, yang mengalir pada suatu pipa, tapi yang memiliki diameter, otomatis dia juga memiliki kecepatan yang konstan. Jadi ketika diameter pipa itu konstan, maka kecepatan fluida itu juga konstan pada, aliran pipa itu yang mengalir, gitu ya. Jadi steady uniform flow itu adalah ketika flow condition tidak berubah gitu ya, terhadap posisi terhadap titiknya pada di badan air atau terhadap waktu gitu ya, karena aliran pada pipa dengan diameter dan velocity yang tetap gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah steady non-uniform flow gitu. Nah, steady non-uniform flow itu adalah kondisinya, flow condition tadi, velocity, pressure, cross section, orbit itu berubah ya. Dari titik ke titik, dari A, B, C itu berubah, tapi tidak berubah terhadap waktu. Nah, jadi condition dari flow-nya itu berubah ya, tapi dia tidak berubah terhadap waktu. Diameternya berubah, kecepatannya berubah gitu ya, tapi dia tidak berubah terhadap waktu. Contohnya adalah ini,
Contohnya adalah aliran gitu ya yang mengalir pada pipa dengan mohon maaf ini maksudnya dengan, constant velocity dengan kecepatan yang tetap pada inlet. Jadi, eee, pada posisi pipa inlet seperti ini gitu ya, dia itu dengan apa, pada setiap waktu itu V-nya itu sama gitu. Pada setiap waktu tuh V-nya itu sama, kayak gitu. Nah, jadi yang sama itu adalah V-nya tapi pada setiap waktunya, gitu. Nah, terus kemudian ada yang disebut dengan unsteady uniform flow dan unsteady non-uniform flow. Nah, ini adalah contohnya adalah ketika ada suatu pipa dengan diameter yang konstan dan dia itu dihubungkan dengan pompa. Otomatis pipa yang awalnya itu dia dengan diameter yang konstan, dengan kecepatan yang konstan, kemudian ada pompa dan kemudian pompa itu dimatikan, maka dia akan terjadi perubahan kan, gitu. Jadi perubahan yang sangat instan pada kondisi ya. Jadi pada poinnya itu adalah sama, tetapi terjadi perubahan secara mendadak gitu. Jadi tiba-tiba pompanya itu dimatikan, padahal dia dengan diameter yang sama, dengan kecepatan yang konstan juga, karena kan dia tidak berbeda terhadap di setiap titik poinnya ya, tetapi dia berubah terhadap waktu karena tiba-tiba ada pompa dan pompa itu dimatikan. Kayak gitu, itu adalah unsteady uniform flow. Nah, kalau ini tadi kan dia tidak berubah ya, tidak berubah, V-nya itu sama gitu kan, V-nya itu sama pada change with time gitu kan. Jadi dia tidak berubah, tapi kalau ini adalah perubahan yang mendadak begitu. Nah, yang kemudian untuk unsteady non-uniform flow itu contohnya adalah aliran-aliran pada sungai yang besar gitu kan. Jadi every condition dari setiap aliran itu dapat berubah dari poin ke poin dan juga dari waktu pun juga dapat berubah. Jadi aliran pada sungai-sungai yang besar ataupun pada danau, wave in channel gitu ya, atau ombak yang besar gitu ya, aliran kalau danau tenang ya, mohon maaf maksudnya di sini adalah seperti ombak ya, ombak di suatu saluran gitu, atau aliran sungai-sungai yang besar-besar, itu otomatis di every condition dari, flow-nya tadi itu bisa berubah terhadap titiknya dan dia juga bisa berubah terhadap, waktu gitu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan dimensional flow. Ini adalah di mana kondisinya itu adalah ini adalah contoh pada aliran satu dimensi. Jadi contohnya pada suatu pipa yang tertutup gitu ya, pipa tertutup misalkan pipa air limbah begitu ya. Nah, itu pipa air bersih itu kan tertutup ya, itu pada kondisi yang sempit. Makanya dia disebut dengan one dimensional flow. Jadi kondisinya itu hanya berubah ya pada satu aliran itu aja gitu, pada direction of flow-nya. Contohnya adalah aliran pada pipa. Jadi, condition flow-nya itu bisa unsteady terhadap waktu, tetapi pada setiap, ininya ya, pada setiap tapi tidak across the cross section gitu. Tapi tidak pada saat, kondisi, penampang melintang ya, karena kan dia hanya satu dimensi, hanya pada pipa aja gitu, tidak pada sungai, begitu. Nah, kemudian kalau two dimensional flow ini adalah kondisinya itu berubah pada setiap aliran pada setiap arah aliran gitu ya. Jadi contohnya itu adalah aliran pada sungai, kemudian pada bangunan air seperti di bendungan, di waduk itu. Karena apa? Arah alirannya dia itu bisa berubah-ubah. Jadi bisa kemana-mana, pada sumbu X, pada sumbu Y gitu. Jadi flow pattern-nya itu misalkan ketika ada whale gini, ada pelimpah itu kan dia berubah lagi alirannya. Kemudian nanti ketika dia ada apa namanya? Ada cek ini ya kayak sedikit ada misalkan disadap gitu ya, disadap di pada suatu ini ya, pada suatu area itu otomatis kan dia mengumpul di sana gitu kan. Nanti ketika dia misalkan ada terjunan, dia berubah lagi kan ada terjunan itu alirannya berubah lagi karena pada sungai, pada bendungan itu kan banyak sekali bangunan air ya di sana gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan alirannya itu berubah-ubah gitu. Ada terjunan dia berubah, ada bangunan pelimpah ini dia berubah seperti itu. Jadi kondisinya itu vary in the direction of flow and ini sama direction at that nah ini jadi flow pattern into dimension itu dapat ditunjukkan dari pada
seperti ini gitu ya, pada bangunan air gitu, jadi pada badan air, bendungan, sungai, waduk yang ala lain itu kemana-mana gitu. Nah, semoga dapat dipahamin gitu ya. Terus kemudian kita lanjut, jadi kita sekarang lanjut kita mengingat persamaan kontinuitas ya. Jadi pada suatu fluida yang mengalir di suatu pipa itu kita tidak terlepas dari namanya persamaan kontinuitas. Nanti persamaan kontinuitas itu nanti akan masuk di Bernoulli equation gitu ya. Jadi ini kan yang sudah teman-teman kerjakan ya di latihan-latihan sebelumnya gitu ya. Nah, ini sedikit mengingat gitu ya bahwa contohnya di sini velocity in pipes itu, nah, coming from a junction. Jadi ada percabangan pipa di sini. Ini ada pipa masuk di satu dan dia kemudian menyabang di 2 dan 3. Nah, di sini Hi1 ya, itu sama dengan, jadi Hi1 itu sama dengan Hi2 tambah dengan Hi3. Flow ini adalah, apa maksudnya di sini adalah pada masa flow out ya. Jadi masa yang masuk ini ya, into the junction itu sama dengan yang keluar masanya. Jadi makanya di sini ada masa jenis ya, gitu. Jadi atau rho 1 kali Hi1 ya, gitu ya. Dengan masa jenis yang sama gitu ya, sama dengan rho 2 kali Hi2 plus ini Hi3. Nah, ketika dia incompressible gitu ya, nah itu Hi1 sama dengan Hi2 plus Hi3. Nah, ini kan yang disebut dengan persamaan kontinuitas, yang masuk sama dengan yang keluar. Mass flow ada, kita makanya ada bilang massa di sini, maka di sini ada massa jenis ya, itu sama dengan mass flow out gitu. Jadi flow ini kan debit ya, massa ini mass ya, debitnya gitu. Makanya Q1 di sini ada A1 kali U1, U di sini adalah kecepatan, A2 kali U2 itu adalah kecepatan di titik 2 sama dengan di U1 jadi U2 ini ditambah ini sama dengan yang di sini. Jadi luas penampang 1, luas penampang 2 itu A2, luas penampang 3 itu A3. Tuh, contohnya di sini adalah ketika ada suatu pipa dengan diameter 50 mm, kemudian dengan velocity-nya itu 2 meter per sekon. Dengan pipa kedua itu dengan diameter segini, dan dia itu berapa debitnya itu mengambil 30% dari total debitnya, total discharge. Dan pipa ketiga diameter segini. Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari debit dan juga velocity kecepatan itu pada masing-masing pipe di 1, di 2, dan di 3. Nah, kita masuk dulu pada discharge yang in atau pada debit yang in. Berapa di sini ada Hi1. Hi1 itu berapa? A1 dikalikan dengan U1. Berarti luas penampang di A dikalikan dengan kecepatan di A. Seperempat pi D kuadrat. Nah, bagaimana dengan discharge yang out? Discharge yang out itu berarti Hi2 ya. Hi2 di sini berapa? 0,3 ya, 30% dari Hi1. 0,3 dari Hi1, maka kita dapat Hi2-nya segini. Nah, Hi1 di sini itu adalah Hi2 ditambahkan dengan Hi3. Maka kita dapat apa? Dapat Hi3. Hi-nya dapat semua, gitu kan. Nah, ketika ditotal, dia menghasilkan yang sama, gitu. Ya kan ini kan dia menghasilkan yang sama ya, untuk Hi2 tambah Hi3 sama dengan Hi1. Nah, bagaimana dengan kecepatannya? Velocity out-nya di sini adalah Hi2 itu sama dengan A2 dikalikan dengan U2 gitu. Nah, U2-nya berapa? Ini didapat dari debit dibagi dengan luas penampang. Kan luas penampang kan kita pasti dapat ya, karena masing-masing pipa memiliki diameter gitu. Meskipun berbeda-beda kan diameternya, diameter ini ya 50 mm, tapi Hi in sama dengan Hi out gitu pada persamaan kontinuitas ini. Sehingga didapatkan ini adalah Hi2, U2, Hi3, dan U3 dengan diameter dan kecepatannya beda-beda. Namun gitu ya, dengan persamaan kontinuitas pada kondisi incompressible, maka Hi in itu sama dengan Hi out. Nah, kemudian ini lanjutan ya, equation of continuity di mana flow in gitu ya sama dengan flow out pada incompressible fluida. Nah, jadi V kecepatan dikalikan dengan luas penampang in sama dengan VA out. Contohnya adalah ketika ada water flow dengan diameter pipa 10 dan pada kecepatan rata-rata itu 1,5 meter per sekon, berapakah rata-rata debitnya yang pada aliran ini ya dengan temperatur segini. Tinggal masukkan aja A dikalikan dengan V. Udah ada kan dapat meter kubik per sekon. Saya rasa ini gampang. Kemudian nah, kita masuk di persamaan momentum. Jadi persamaan momentum di sini adalah
kita merujuk kepada vector relationship atau hubungan vektor, di mana a force equation ya atau rumus dari suatu gaya ini itu ada pada komponen X, pada komponen Y, dan pada komponen Z yang memiliki arah ya. Seperti di kalkulus 2 ya, teman-teman sudah dapat ya mengenai aljabar, ini kan ada vektor gitu. Nah, kemudian untuk hukum dari momentum itu adalah gaya total ya, gaya total pada fluida itu disebabkan oleh perubahan momentum. Jadi, gaya total pada fluida, net force on flow itu disebabkan karena perubahan momentum. Gaya pada fluida gitu ya. Gaya yang menyebabkan jadi karena adanya gaya dan tekanan itu menyebabkanlah si fluida itu bisa mengalir pada pipa. Ya, itu maksudnya di situ net force-nya. Nah, jadi hukumnya itu apa? Bahwa perubahan dari the time rate of change in momentum, jadi perubahan dari momentum itu yang didefinisikan sebagai the mass rate of flow, nah itu dikalikan dengan velocity-nya. Jadi massa, perubahan massa dikalikan dengan kecepatan. Massa itu apa? Massa itu adalah massa jenis dikalikan dengan volume. Massa jenis ya, massa ini ya. Terus sama dengan M per V. Nah, kemudian di sini ya ada F sama dengan di sini ada massa dikalikan ya, massa kalikan dengan velocity-nya. Nah, massa flow rate di sini adalah rho ya. Massa kan rho sama dengan M plus V, berarti rho dikalikan dengan volumenya. Tapi di sini ada flow rate, makanya kita pakainya debit di sini ya. Jadi nah, jadi M dikalikan dengan V2 min V1 itu sama dengan, ya ini V2 min V1-nya, massa flow rate-nya jadi ada ini, debit sama velocity flow rate, densitas ini. Nah, contoh aplikasi untuk persamaan momentum itu bagaimana gitu ya. Nah, dari rumus ini, dari persamaan momentum, tunjukkan atau tentukan ya, berapakah gaya ya, gaya yang masuk ini ya pada pipa ini ya di D1 dan D2. Jadi ini kan ada penyempitan pipa dari diameter 100 mm ke diameter 25 mm. Dengan flow rate-nya itu adalah 0,01 dengan debitnya segitu. Dan dia mengabaikan terhadap losses-nya atau terhadap kehilangan apa karena kehilangan HF sekunder ya. Dia diabaikan HF-nya gitu. Kehilangan energi akibat karena minor loss maupun major loss gitu, major loss gitu. Nah, ini diasumsikan bahwa fluida itu adalah air gitu. Nah, berapakah velocity dengan menggunakan kontinuitas equation gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi area, jadi pada poin pertama sama dengan poin kedua ya. Meskipun di sini ada penyempitan pipa. Dapat ya masing-masing segini, kemudian berapakah velocity-nya? Ya, kita dapat dari rumus I sama dengan A dikalikan dengan V. Ini dapatlah velocity 1 dan velocity 2. Di sini dengan menggunakan debit yang sama ya, hi-nya di sini ya 0,01. Terus kemudian untuk momentum equation gitu ya. Untuk momentum equation itu adalah dihitung ya net force ya, gayanya disebabkan karena perubahan momentum gitu kan. Nah, kita menggunakan ini F-nya ini net force ini kan, gaya total pada fluida disebabkan karena perubahan momentum tadi. Nah, perubahan momentum berarti menggunakan rumus ini kan, mass flow rate ya. Jadi rho sama ininya, sama apa namanya flow rate-nya, perubahan momentum di sini. Jadi gaya total pada fluida yang disebabkan oleh perubahan momentum. Nah, makanya yang terjadi kan
ya ini ya, rho, hi, ini kan perubahan ini ya, V kan di sini dengan perubahan velocity. Jadi didapat rho-nya berapa di situ? Yang memasukkan 998 ya kan dikali debitnya dikalikan dengan perubahan kecepatannya. Dapatlah F-nya segini. Gitu ya untuk perubahan momentum. Nah, kemudian di sini adalah masih dengan perubahan momentum ya. Momentum equation, tentukan besar dan arah gaya yang dibutuhkan untuk melawan gaya. Jadi ini, tentukan besar dan arah gaya dibutuhkan untuk melawan gaya yang dihasilkan dari perubahan momentum. Jadi perubahan momentum tadi gitu kan dia mengakibatkan apa? Ada gaya total pada fluida kan. Nah, ini ditanya berapakah besar dan arah gaya pada belokan pipa. Contohnya ini adalah pipa ya, misalkan pipa pada ini ya, pada di kamar mandi gitu ya, di toilet itu kan ada belokan pipa ya, belokan pipa yang masuk begini dengan sudut 90 derajat gitu kan. Kemudian dia memiliki diameter 200 mm. Nah, bagaimanakah kita menentukannya gitu ya untuk kecepatannya, bahwa rumusnya itu adalah 1/4 pi d kuadrat untuk luas penampang. Kita masukkan diameternya itu adalah 200 mm, dapat luas penampang. Kemudian bagaimanakah dengan find the velocity of flow? Berarti apa? Kecepatan ya, aliran. Jadi 0,1 ya kan dibagi dengan luas penampangnya. Ini. Kemudian dengan kontinuitas gitu ya. Jadi ini tadi ya dari karena kontinuitas itu ya mohon maaf ya. Jadi maka the flow rate tuh does not change gitu. Jadi P1 atau A1 dikali dengan P1 sama dengan A2 kali V2. Flow rate-nya debitnya nggak berubah karena dia menggunakan kontinuitas ya gitu. Meskipun ada belokan pipa kan di sini yang menyebabkan dia berubah ya. Tapi karena kontinuitas maka yang masuk di titik ini sama dengan yang keluar di titik ini meskipun di sini ada belokan pipa gitu. Nah, kemudian A1 sama dengan A2 dengan sudut segini. Nah, dengan menggunakan Bernoulli equation gitu kan, kita substitusikan P1 per gamma sama dengan P1 jadi per 2G. Gitu kan. Terus dimasukkan P1-nya. Ini kemudian V2 dapatlah nilai untuk tekanannya di P1. Nah, terus kemudian untuk continuous equation itu, jadi kita mengenal di sini ya, pada perubahan waktu, pada interval waktu itu, dengan rho adalah densitas fluida, dan hi itu adalah rate perubahan ya, rate dari debit atau discharge, maka massa yang masuk ini ya sama dengan yang keluar gitu. Jadi hi dikalikan ya dengan massa jenisnya ini ya, atau hi enter yang masuk sama dengan yang keluar. Makanya U1 sama kayak tadi ya, sama dengan U1 A1 sama dengan U2 A2. Dengan di sini ada fluida ya, dengan massa jenisnya yang sama. Gitu. Nah, kemudian untuk setelah kita masuk di continuous equation, nah kita mengenal yang disebut dengan hukum konservasi energi. Nah, bagaimana Bu hubungannya ke sana? Nanti ini arahnya ke equation Bernoulli nanti ya. Nanti apa namanya di slide selanjutnya. Jadi di sini dengan tekanannya pressure P gitu ya. Jadi P di rho ya, rho di sini dikalikan dengan A dikalikan dengan L. Dengan panjangnya A dengan dengan panjangnya L dengan luas penampang A gitu kan. Berarti kan di sini nanti dapat apa di sini dapat volume gitu kan. Kemudian hukum konservasi energi itu ada kinetik energi yaitu setengah mv kuadrat. Kemudian kita masukkan mv-nya ya v kuadrat. Kemudian m rho itu sama dengan m per v gitu kan, sehingga m-nya di sini kita ganti dengan rho dikalikan dengan volumenya. Volumenya adalah A1 dikalikan dengan L gitu. Terus kemudian untuk yang potensial energi gitu, itu kita mengenal energi potensial itu karena ada elevasi gitu kan. Kita mengenal MGH. Nah, di sini H itu diganti dengan Z biasanya dengan elevasi. Makanya M-nya di sini kita ganti rho dikalikan dengan AL ya, rho dikalikan dengan volume.
kemudian dikalikan dengan gravitasi, dikalikan dengan elevasinya. Sehingga energi totalnya itu berapa? Dari energi kinetik ditambahkan dengan energi potensial gitu. Kinetik ditambahkan dengan energi potensial. Dan juga ini tadi perlu dikalikan dengan si volumenya yang masuk. Jadi sehingga ketemulah total energi pada setiap titik beratnya itu adalah ini kan. Ini masuk di Bernoulli equation. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana bisa ketemu ini, Bernoulli equation itu berangkat dari kontinuitas equation dengan konservasi energi, hukum konservasi energi ini. Nah, jadi ini. Jadi hukum Bernoulli ini tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimanakah penurunannya, rumusnya itu. Jadi jenis fluida itu ada dua ya, ada fluida cair sama fluida zat gas. Nah, air yang mengalir dari pipa itu karena ada usaha gitu ya, karena ada usaha dari suatu gaya yang menekan gitu. Jadi air itu dapat mengalir di pipa itu karena ada usaha gitu. Usaha dari mana? Karena adanya suatu gaya yang menekan gitu. Karena adanya gaya menekan sehingga ada usaha yang mengalirkan suatu fluida itu dari titik pipa di satu dengan pipa yang di dua. Nah, ini contohnya pipa. Dari perbesaran pipa menuju ke penyempitan pipa dengan perbedaan elevasi H atau Z ini. Ini tekanan di penampang 1, tekanan di penampang 2. Ini kecepatan di V2, ini kecepatan di V1, ini luas penampang A1, ini luas penampang A2. Nah, ini adalah contoh pipa gitu ya yang berbentuk silinder atau tabung dengan panjang fluidanya itu S dengan luas penampang A dan gaya yang menekan itu adalah F. Nah, usaha itu rumusnya apa? Tadi kita membahas bahwa usaha itu disebabkan karena apa? Karena ada tekanan dan gaya gitu. Akhirnya ada usaha yang mendorong si fluida itu dia bisa mengalir dari titik satu ke titik yang kedua gitu kan. Terus kemudian kita ingat bahwa rumusnya W itu sama dengan F kali S. Nah, tadi pada hukum Bernoulli itu kan berangkat dari kontinuitas equation, di mana hi yang masuk itu sama dengan hi yang keluar. Hi yang masuk sama dengan hi yang keluar ya, maksudnya tidak kelihatan. Terus kemudian, nah jadi dalam aliran fluida itu, fluida mengalir dalam suatu pipa, itu dia akan berlaku kesamaan kontinuitas, di mana hi pada setiap titiknya itu adalah sama. Nah, dan W1 itu yang di bawah ini itu adalah yang mendorong fluida di penampang 1. W2 itu adalah yang mendorong fluida di penampang 2. Nah, fluida itu bisa naik dari penampang 1 ke penampang 2 ketika W1 itu lebih besar daripada W2 gitu. Jadi gayanya, usahanya itu lebih besar daripada yang di penampang 2 sehingga dia bisa mengalir ke atas. Gitu ya. Nah, jadi pada saat ini ya, pada saat ada ini, dia bisa mengalir ke atas ini, karena ada usaha tadi, B sama dengan F kali S, nah kita ingat bahwa F itu rumusnya apa? P sama dengan F per A. Sehingga F di sini adalah tekanan dikalikan luas penampang. Tekanan tuh P, A-nya dikali S itu sama dengan volume. Ini volume. Sehingga usaha sama dengan tekanan dikalikan dengan volume. Gitu. Nah, tadi kita berbicara, dia bisa mengalir karena ada usaha yang hilang. Kenapa ada usaha yang hilang? Karena ada usaha yang menaikkan fluida dari penampang 1 ke penampang 2. Nah, usaha yang hilang itu apa, Bu? Usaha yang hilang itulah yang nantinya kita hitung. Karena usaha yang hilang itu nanti dia akan berubah menjadi energi mekanik gitu. Karena dia yang merubah atau menaikkan energi mekanik sehingga fluida itu mengalir. Jadi usaha itu berubah menjadi untuk menaikkan energi mekanik sehingga W1 dikurangi W2. Nah, tadi kita ingat I1 sama dengan I2 pada hukum Bernoulli. Maka ini kan perubahan dari ini V ya, volume terhadap waktu. Jadi perubahan V terhadap waktu. Nah, sehingga volume yang pertama sama dengan di volume yang kedua. Gitu. Terus kemudian nah, ini ya. Jadi ini rumusnya. Nah, jadi ini yang disebut dengan hukum Bernoulli. Pada akhirnya ini di setiap titik yang dilewati fluida itu adalah nilainya tetap atau konstan.
yaitu P ditambahkan dengan rho GH ditambahkan dengan setengah rho kali V kuadrat sama dengan konstan. Nah, tadi kan sudah dimasukkan di sini W sama dengan P kali V ya. Jadi ini adalah W1, ini W2. P-nya di sini adalah tekanan dikalikan volume. Nah, dia bisa mengalir ketika W1 itu lebih besar daripada W2. Sehingga W1 min W2 tadi kan sama dengan perubahan energi mekanik. Energi mekanik itu apa? Potensial ditambahkan dengan kinetik gitu kan. Maka di sini kita masukkan, kita ingat bahwa rho itu sama dengan M per V. Makanya W1 min W2 itu sama dengan perubahan ini EP2 yang tekan energi potensial di 2, perubahannya dikurangi ya EP2 min EP1 ditambahkan dengan ini kan perubahan energi mekanik tadi. Nah, kita tinggal dimasukkan, ini volume, ini MGH, ini adalah setengah MV kuadrat. Kemudian masing-masing dibagi dengan volume, jadi hilang ya, M per V itu kan sama dengan massa jenis. Jadi ketemu tekanan 1 min tekanan 2, B1 min P2 sama dengan rho GH1 min rho GH2 ditambah ini kan, sehingga ketemulah ini gitu. Jadi P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V kuadrat kecepatan di titik 1 sama dengan tekanan di 2, titik 2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V kuadrat, itu sama dengan konstan. Nah, atau kita kalau ini tidak kurang jelas ya, teman-teman bisa melihat yang di sini. Jadi ini yang masuk ya, di sini kan ini maksudnya bukan bukan terpotong gitu ya, tapi awalnya panjang seperti ini gitu kan rupanya biar lebih mudah kita membayangkannya, kita potong gitu kan, sehingga yang masuk di titik 1 ini sama dengan titik 2. Kalau kita potong jadinya seperti ini. Dengan Y1 dengan Y2 kan makanya yang masuk di sini itu sama dengan yang keluar di sini. Yang masuk di sini ya kan, P1, Y1, V1 ini sama dengan yang keluar di sini. Nah, jadi ada perubahan ketinggian ya, dan perubahan ketinggian ini melawan gravitasi kan karena dia yang ini ya, dari dengan elevasi yang lebih kecil naik ke elevasi yang lebih tinggi. Jadinya begini, ada perubahan ketinggian melawan gravitasi sehingga dia bersifat negatif. Nah, cairan itu bisa mengalir karena ada perbedaan tekanan ya. Jadi tekanan dari dari P1 ke P2. Nah, berarti pada saat kondisi seperti ini berarti ada W eksternal atau ada usaha keluar yang masuk karena kan dia elevasinya itu kan lebih besar yang di H2 gitu kan, tapi karena tekanannya itu lebih besar yang di H1 makanya dia bisa mengalir karena apa? Karena ada W eksternal, ada usaha dari luar misalkan dari pompa gitu kan, yang mendorong dia untuk naik ke atas. Sehingga P1 sama dengan P2. Apabila kita beri tekanan, volumenya itu tidak akan berubah, ya kan? Karena dia incomprehensible, kita ingat hukum kontinuitas dengan massa jenis yang konstan. Ini kan yang di materi sebelumnya mengenai, apa namanya, kapan ya untuk berlakunya hukum kontinuitas itu ya, pada saat incomprehensible dan massa jenis yang konstan. Sehingga dengan rumus perubahan energi kinetik adalah seperti ini, gitu kan, setengah mv kuadrat dengan perubahan massa ini dikali kecepatan, ini adalah usaha dari perubahan ini ya, F kali A, F-nya itu adalah M kali G di sini karena kan dia ada gaya berat ya, karena gravitasi, dikalikan dengan Y2 min Y1 atau H2 min A1. Sehingga dimasukkan, ini sama kayak yang tadi, sama kayak di rumus yang tadi. Nah, sehingga ini perubahan dx1 ya, F-nya di sini ada P dikali A, ini ada volume, ini ada S ya. Tadi sudah berubah menjadi volume dikalikan dengan luasnya penampang A. Kemudian di sini ada W eksternal ini berarti ini jadinya. W eksternal itu yang akan menaikkan menjadi energi kinetik. Energi kinetik tambah energi potensial gravitasi. Disebut dengan energi mekanik tadi. Nah, ini sehingga dimasukkan ke sini P1 min P2 gitu kan dari W eksternalnya dikurangin dari karena kan tadi negatif ya, ketinggiannya melawan gravitasi gitu kan sama dengan di energi kinetiknya. Sama kan?
Nah, sehingga didapatkan rumus begini masing-masing dibagi V dapat rumus seperti yang di sini. Nah, sehingga ini adalah pada setiap titik adalah konstan. Nah, jadi pada ini ya, pada aliran suatu fluida yang mengalir pada sistem perpipaan itu adalah ada variabel luas penampang pipa A, ada kecepatan fluida, luas penampang itu berarti hubungannya sama diameter pipa, kemudian ada massa jenis fluidanya, dan size-nya atau diameter pipanya. Jadi ini ya, constant along a streamline. Maksudnya streamline itu adalah di sepanjang pipa tadi, gitu, yang berlaku. Pressure, specific wedge atau ini ya, gamanya, kemudian ini velocity, kecepatan, gravitasi, dan elevasinya. Gitu. Sehingga dari persamaan rumus yang dari rumus Newton ini ya, gitu kan, hukum Newton ini, maka dia masuk ke persamaan Bernoulli. Nah, jadi dapat dituliskan seperti ini kan sama tadi. Jadi pressure kinetic ditambah pressure kinetic potensial total energi per unit weight energi ini ya. Jadi energi kinetik dan energi potensial. Jadi pressure head itu adalah P-nya dibagi rho per G, kemudian potensial head-nya, velocity-nya ini, dan total head itu berarti ketiganya ditambahkan. Itu kan ketiganya ditambahkan dari P rho GH ditambahkan dengan setengah rho P kuadrat. Nah, ini yang sudah ada di slide sebelumnya ya, bagaimanakah untuk menurunkan rumus ini, itu rumus yang ini ya kan menjadi rumus ini. Jadi rumus dari sini ya, rumus dari sini bagaimana bisa menjadi ini, rumus yang ini. Jadi ketemunya di pressure head, velocity head ini ya, total head-nya ini. Terus kemudian contohnya di sini adalah berapakah tekanan dan kecepatannya pada penyempitan pipa dan pada perluasan pipa expanding pipe. Jadi ketika ada aliran masuk di sini, dia memiliki diameter dan kecepatan yang di pipa ini, titik ini, kemudian keluarnya di titik ini. Dengan V ya, ini ya, V dan tekanan, diameter, kecepatan. Dengan densitas fluidanya segini, kemudian dia mengalir pada ini, pada suatu tabung gitu kan, yang silinder ini pipa silinder dengan diameter yang di section pertama itu 100 mm dan terjadi penyempitan ya di duanya berapa ini? Duanya ada 80 mm. Nah, terus kemudian tekanannya di pertama itu adalah segini, velocity pertama segini, berapakah? Dan ini adalah pada saat horizontal ya. Pada saat kondisi horizontal gitu kan, kemudian berapakah tekanannya gauge pressure at section 2. Nah, berarti di sini kita kembali pada menggunakan persamaan Bernoulli tadi gitu ya, pada suatu streamline yang sama di section 1 sampai dengan section 2. Jadi P2 sama dengan P1 ini kan kita masukkan. Kita masukkan di sini ditanya adalah berapakah kecepatan dan berapakah tekanan. Yang di titik 2 berarti dapat U ya karena A1 U1 sama dengan A2 U2 dari kontinuitas tadi dimasukkan gitu kan, ini masing-masing kemudian dapat U2. Nah, pressure di section 2 berapa? Pressure di section 2 berarti tinggal mengurangi yang di pertama. Ya kan, dikurangin ini dapat P yang kedua. Nah, ini jadi hasilnya ini jadi rumusnya dimasukkan ke sini ya. Rumusnya ini dimasukkan ke sini. Itu yang P2 ini ya. P2 sama dengan juga dikurangi hasilnya. Ini kan dari U2-nya ini.
untuk mendapatkan nilai P1. Ini dari masuk dari rumus ini adik ya tadi ini ke sini. Gitu. Dapatlah P1. Nah, dimasukkan ya. Mohon maaf tadi keliru. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada garis energi gitu ya. Jadi dari persamaan kontinuitas tadi, kemudian dari kita belajar momentum ya, perubahan mass flow rate, massa dan debitnya tadi gitu kan. Kemudian kita masuk di persamaan Bernoulli. Nah, sekarang persamaan Bernoulli itu nanti hubungannya dengan garis energi. Jadi ada hydraulic grade dan energi grade. Nah, energi grade line sama hydraulic grade line. Ini juga sudah teman-teman lihat latihan soal di perkuliahan sebelumnya gitu ya. Jadi untuk hydraulic grade line ini jadi bagaimana cara membuat garis energi ini gitu ya. Jadi kan kenapa kita bikin garis energi karena hubungannya Bernoulli equation itu terhadap perubahan energi mekanik tadi kan gitu. Jadi kita sudah ketemu nih hasil akhirnya tadi kan begini persamaannya. Bagaimanakah cara menggambar ini gitu ya ketika nanti ada pipa dengan penyempitan pipa atau pipa dengan elevasi yang berbeda gitu. Nah, jadi untuk hydraulic grade line ini atau garis hidrolik ya, garis hidrolik ini dan garis energi. Nah, jadi yang pertama ini adalah kita mengenal datum ya, titik base-nya dari tanah dasarnya segini. Nah, ini adalah Z1. Nah, Z1 ini ya, dari ketinggiannya berapa. Nah, ini adalah Z2-nya. Nah, kemudian dari titik ini ya, dari titik ini jadi penggambarannya itu adalah contohnya ini kan dengan diameter yang sama. Kalau ini kan diameternya berbeda dari diameter yang besar ke diameter yang kecil. Ada penyempitan kan. Nah, menggambar itu dari datum. Datumnya itu kan titik 1 sampai titik 2. Nah, Y1 ini dari bawah sampai ke tengah-tengah diameter pipa. Di pusat titik pipanya. Ini namanya elevasinya. Kemudian head-nya ya, elevasi ya. Sorry, maksudnya elevasinya. Z-nya. Kemudian tadi kan ini ya 3 ya, dari tekanan, kemudian kecepatan. Tadi kan kita mengenalnya ada pressure, ada velocity, ya, ada elevasi. Nah, berarti P1 ya, berarti ini per gamma di sini ya. P1 per gammanya di ini, garis tekanan di sini ya, pressure-nya di sini. Berarti itu dari titik tengah ini terhadap sampai di ini, sampai di batasannya. Jadi hydraulic grade line di sini gitu kan. Kemudian jadi hydraulic grade line itu adalah penjumlahan dari elevasi ditambahkan dengan tekanannya. Jadi pressure head ditambahkan dengan elevation head. Gitu. Nah, jadi kalau kita gambar pada pipanya sebentar pada muka air. Nah, jadi V-nya ini adalah pada muka air yang di atas. Berarti, nah, jadi ini ya titik penggambarannya. Nah, kemudian ini, jadi sampai dengan titik ini dengan muka air ya, di batasnya di muka air itu, ini kan dari pipanya ya, ini jadi misalkan dari perpipaannya, kemudian ini yang di atas ini adalah V1 per 2G atau garis kecepatannya, atau ini, velocity head-nya. Jadi hydraulic grade line itu dari yang elevation head, ya kan, sampai titik Y1 ini, kemudian center line-nya dari pipa, kemudian di sini misalkan ada piezometrik ya, gitu kan. Nah,
dengan diameter segini, kemudian dari terjadi penurunan ya ini, gitu. Nah, sehingga titiknya, jadi untuk yang sampai di sini, kemudian P1-nya, P1/2G-nya, P1/2G-nya itu adalah dia sebagai ini, sebagai velocity head-nya. Sehingga energi grade line itu adalah total dari P1² per 2G ini atau P2 sama dengan P2 ini ditambahkan sama ini, P1 per gamma ditambahkan juga dengan Z1 atau ditambahkan dengan G-nya. Jadi energi itu adalah yang paling atas, gambarnya energi grade-nya selalu turun ke bawah begini kan gambarnya. Kemudian ini penjumlahan dari ini ditambahkan ini. Jadi itu selalu urut ininya, lokasinya, penempatannya. Dari Z1 ditambahkan dengan tekanan, garis tekanannya, pressure head-nya, sama di velocity head-nya. Jadi total head-nya itu ini nanti. Total head-nya itu. Semua di sini kan dari ini ditambahkan ini, tambahkan ini. Jadi piezometrik ini adalah yang menunjukkan perubahan ini ya, ketinggian sehingga nanti dia akan menyebabkan perubahan kecepatan. Gitu. Piezometric head ini. Dan H1 ini adalah apa? Ini adalah head loss-nya gitu. Jadi ini adalah kehilangan energinya, head loss-nya. Karena gesekan pipa, head loss-nya di sini. Gitu. Ini ya, jadi penggambarannya gas energi seperti ini. Nah, kita belajar lagi di slide selanjutnya. Nah, tadi kan jadi Bernoulli equation itu yang bagaimana dia yang ada pompanya, ada sistem pompa itu berarti ada energi eksternal. Berarti ini ada EPAM. Nah, ada EPAM di sini kan, berarti ada EPAM yang menaikkan. Jadi, maka di sini ada EPAM, gitu kan, dengan urutan garis energi seperti ini, karena perubahan elevasi, karena ada perubahan tekanan, karena ada ini tadi ya, karena ada perubahan apa namanya kecepatan, gitu kan, sehingga karena ada ini ya kecepatan gitu apa head kecepatan ya, mohon maaf bukan perubahan tapi ada velocity head, ada pressure head, ada elevation head gitu ya maksudnya. Terus kemudian ada EPAM di sini, itu sama dengan ini juga ditambahkan dengan head loss. Itu dari mana? Head loss itu dari pompa juga. Jadi energi yang disuplai oleh pompa itu dan termasuk dengan kehilangan head. Jadi kehilangan energi juga dari pompa dan juga karena gesekan pada fluida tadi gitu. Jadi ketika kita gambarkan misalkan suatu pipa dengan luas penampang yang mengecil, ya kan, dari diameter 0,3 ke 0,1 gitu kan. Tapi elevasinya itu yang pertama tuh lebih rendah dari yang kedua, gitu kan. Sehingga selisih elevasinya tampang 1 dan tampang 2 itu seperti ini, naik kan dan dia memiliki Z dari datum di bawah. Nah, yang pertama yang paling penting adalah kita gambar dulu bagaimanakah garis energinya. Nah, pertama dari Z kan tadi, dari Z sampai di tengah-tengah center line of pipe, kemudian ditarik ke atas, itu adalah dia sebagai apa, pressure head-nya, kemudian yang atasnya itu ada, velocity head. Nah, seperti ini nih penggambarannya, gitu. Jadi, ketika si pipa ini ya, jadi ketika si pipa ini mengecil, otomatis nanti kecepatannya lebih besar gitu kan. Makanya dia besar seperti ini, gitu. Nah, ini kan dia dengan karena memang apa, head-nya itu lebih tinggi ya, sehingga penggambarannya seperti ini. Tapi jangan lupa, tadi kan ada perubahan diameter, jadi dari besar ke kecil. Nah, kenapa ini turun, Bu? Ya karena tadi ini kan, karena dia apa, untuk ini garis, hydraulic grade line-nya itu ada perubahan ini, ada penurunan kecepatan ini kan, gitu. Ada perbesaran kecepatan maksudnya, dikarenakan karena ada perbesaran pipa. Terus energi grade line-nya, nah seperti ini, contoh penggambarannya, urutannya seperti ini ya, jadi penggambarannya. Kemudian, nah bagaimanakah ketika pipanya itu menjadi membesar, ya udah misalkan dengan J1-nya itu lebih tinggi elevasinya, kemudian ada ini ya dari titik senternya, kemudian ada perubahan pressure head-nya, ada pressure head ya, mohon maaf bukan perubahannya, ada pressure head, kemudian ada ini, apa namanya, velocity head-nya. Nah, sehingga ini adalah head loss-nya yang di bagian atas. Begitu.
Nah, jadi semoga lumayan jelas ya untuk penggambaran, garis energi dan juga hidrolik energi. Terus kemudian ini, jadi bagaimanakah untuk aplikasinya? Untuk aplikasinya itu ya misalkan ya ini, di rumah-rumah itu kan ada yang namanya pipa dari untuk air hujan gitu kan, apa namanya, saluran untuk air hujan, shower ini ya, apa namanya, shower ini, ada sanitary itu berarti untuk air limbah, combine itu berarti yang dari, apa namanya, yang dari black water sama yang dari grey water. Jadi ini adalah untuk aplikasinya. Terus kemudian jadi ini adalah jadi berbeda ya, dari untuk yang saluran untuk air hujannya di saluran terbuka dengan yang tertutup. Tertutup itu biasanya untuk air bersih sama untuk air limbahnya, gitu. Nah, ini contoh aplikasinya, ini kan untuk yang air hujan. Nah, ini untuk air bersihnya dan untuk air limbahnya yang tertutup. Nah, kemudian, ini ya, jadi dynamic dengan statik itu berbeda. Jadi ketika ada keran atau ada lubang di sini keluar, otomatis dia menggunakan pendekatan dynamic untuk mekanika fluidanya. Ini berbeda rumusnya dengan statik, karena statik kan nggak ada yang keluar. Kalau ini kan ada yang keluar, gitu. Makanya kita kembali pada rumus equation ini, kemudian aplikasinya contohnya pada ini, pada tekanan. Jadi kecepatan tekanan itu berbeda. Karena apa? Dari head-nya kan, yang di atas titik ini itu berbeda. V-nya di atas tuh otomatis lebih kecil gitu kan. Kecepatan dan tekanannya juga yang di bawah pasti lebih besar. Karena berbeda dari apa? Dari depth-nya. Depth of water gitu. Terus kemudian ini ya, jadi kalau kita bicara mengenai fluida yang mengalir pada pipa, tadi ada yang namanya energy equation, kita bicara energy grade line sama hydraulic grade line. Energi tadi total ya, semua hidrolik ditambahkan dengan head velocity. Itu juga mengenal namanya head loss kan tadi karena gesekan pipa gitu ya, karena gesekan dari fluida yang mengalir, dan juga karena ada misalkan ada pompa gitu kan yang dia bisa menyebabkan head loss juga. Ada major loss sama minor loss yang teman-teman sudah latihan di lat kuliah sebelumnya. Nah, jadi aliran dalam pipa itu mengandung hukum Bernoulli yang dipengaruhi oleh kecepatan, luas penampang, dan diameter pada pipa. Nah, tadi kita mengenal pressure head, velocity head, dan elevation head gitu, di mana titiknya pada streamline itu total head itu always constant atau konstan ya, tetap sama gitu. Dan bagaimanakah head totalnya ya? Jadi dari head total itu berarti apa ya? Energi grade line ini gitu adalah pressure head tambah velocity head tambah elevation head-nya. Nah, ini contohnya jadi head pump itu adalah energi yang disuplai oleh pompa ketika ada pompa. HT itu adalah turbin ya, ketika nanti dia diputar untuk memutar turbin di bagian hilirnya. Dan mechanical energy itu ya head loss karena adanya gesekan gitu ya pada fluida tadi. Itu jadi ini ya dengan densitas yang konstan, dengan kondisi yang steady gitu ya. Kemudian di sini ada gamma dikalikan dengan H-nya untuk pressure-nya. Gitu. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Nah, kemudian EGL dan HGL. Jadi garis tingkat energi itu selalu melink ke bawah kecuali jika ada energi pompa yang ditambahkan. Ada energi dari luar. Penurunan energi itu merupakan hilangnya tekanan per satuan berat. Nah, jadi untuk EGL dan HGL itu terletak pada permukaan bebas air ya, karena tidak pada pipanya kan dia tertutup ya sistemnya. Gitu. Sehingga EGL tadi itu adalah ini HGL ditambahkan dengan velocity head-nya. Sedangkan kalau HGL itu cuman dari pressure ditambah elevasi. Kan tadi urutannya adalah dari elevasi, pressure dan velocity head-nya. Gitu. Jadi ini. Terus kemudian ini adalah contohnya lagi velocity head. Hydraulic head-nya itu adalah dari titik ini, titik tengahnya pipa ini sampai kepada ini garis. Jadi ini misalkan ada reservoir 1 dinaikkan ke reservoir 2 fluidanya. Ini ada EPAM, pompanya yang mengalirkan ke atas gitu kan. Nah, sehingga di sini titiknya sampai mana batasnya. Jadi elevasi itu dari datum sampai dengan titik centerline pipa. Kemudian pressure head-nya itu sampai kepada ini, bawah di titik muka air ini. Kemudian berapakah V-nya, kecepatannya? Ya kecepatannya di sini, di pas muka airnya ini, gitu, di sininya. Nah ini kan di pas batas ininya kan airnya.
pada titik airnya di sini, itu. Nah ini untuk yang energi grade-nya berarti P/2G itu yang di bagian sininya gitu. Jadi kalau penggambarannya nanti seperti itu titik-titiknya. Makanya pressure head di sini kan static head itu ini ya, static head atau head yang konstan gitu, ini pada Z0, ini ada EPAM, nah nanti penggambarannya seperti ini. Jadi ada head loss dari pompa gitu kan, ini nanti untuk pemutaran turbin ketika ada turbin, dan ada head loss-nya dari gesekan fluida ataupun dari head loss ini. Head loss dari masuknya pipa ke reservoir, keluarnya pipa ke reservoir, gesekan pada fluida gitu kan. Banyak nanti head loss-nya ada major loss sama head loss minor loss gitu di sini. Terus kemudian untuk penggambarannya itu, nah jadi energi line sama hidrolik nanti saya ulangi lagi ya bahwa P1 di sini titik satu di sini adalah static pressure gitu. Tekanan statiknya di sini gitu kan. Nah, Z ini adalah elevasinya. Nomor 2 ini measure total head. Jadi nomor 2 ini adalah EL tambah HGL. HGL tuh berarti adalah di mana batasnya? Di sini. Di titik di sini, ini kan ada ini ya, ada manometer ya, gitu kan. Kemudian sampai titik yang di bawah. Jadi dari titik centerline pipe sampai dengan titik ini. Nah, kemudian bagaimanakah untuk velocity-nya? Velocity-nya titik muka air ini sampai di sini. Ini kan ada dua pipa ya di sini kan. Nah, sistemnya piezometrik itu kan ada manometer gitu kan. Nanti kalau kita kita di laboratorium hidrolika nanti ada seperti ini, manometer sama piezometrik itu. Jadi ini titiknya P2/2G, sedangkan ini tuh jadi H-nya yang di ini tekanannya cuma sampai sini doang. Tapi V-nya per 2G yang ini juga sama, makanya HGL-nya itu kan turun ke sini kan. Karena HGL-nya itu sampai di sini, sampai di titik pupaknya. Ini HGL, EL-nya tuh baru yang di sini gitu. Sampai titik ini. Nah, semoga jelas ya. Makanya EL itu adalah energi line total head-nya. HGL hidrolik grade line-nya itu berarti dari tekanan ditambah Z-nya dari datum ini. Begitu. Nah, terus kemudian ini juga sama. Jadi titik 1 sama titik 2 majority of energy sebagai pressure head ya kan, karena kan titik satunya kan di sini ya. Titik 2-nya itu adalah karena elevasi. Jadi ini karena pengaruh elevasi head-nya. Kalau yang di titik yang nomor 1 itu dia karena apa? Karena pressure head-nya. Kan titik ini sampai dengan titik yang di sini, baru nanti ada velocity head. Makanya poin 1 itu adalah energi yang tersimpan karena adanya pressure head, karena dia kan cuma dari titik dari Z1 di sini, center point-nya pipa ke titik yang di sini kan, nggak sampai yang di velocity head. Sedangkan yang poin 2 itu hanya karena elevasinya. Gitu. Terus kemudian kalau kita jadi ini penurunan rumus yang dari teman-teman sudah belajar juga sebelumnya. Jadi kan tadi ini ya, ada pipa dengan diameter yang sama, ini kan diameternya sama, kecepatannya sama dengan aliran yang konstan. Jadi ada Z1, ada P1 per gamma, ada V1 per 2G ini ada delta L, ada apa? Ada panjang pipanya. Ini ada tegangan gesernya. Tegangan geser itu karena apa? Karena gesekan pada fluida kan. Tegangan geser ini ada beratnya, ada gravitasi, ada gaya beratnya. Sehingga ini masuk ke dalam hukum dari Searsback gitu. Jadi ketika Z1 tambah P1 per gamma ditambah ini sama dengan ini tambah HF kan, karena dia punya kehilangan tenaga gitu kan. Kemudian dimasukkan ke rumus ini. Nah, kita masukkan dari hukum Newton 2, ini seperti ada di buku, yang dari buku Pak Bambang juga. Nah, nanti dari hukum Newton 2 dimasukkan ke persamaan Bernoulli tadi, sehingga ketemulah di rumus HF. Ini adalah rumus HF-nya dari tegangan gesernya dikalikan dengan delta L di sini per gamma dikali R. Jadi area per piezometricnya, jadi jari-jari hidrolisnya ini R-nya. Kemudian I-nya itu adalah kemiringan energi, delta HF per delta L-nya. Kehilangan energi per delta R. Kemudian dari rumus ini, keluarlah rumus. Nah, ini HF, kehilangan energi pada kalau pipanya lingkaran. Kita sepakat dengan menggunakan rumus ini. Gitu kan.
Nah, ini rumus akhirnya untuk HF-nya. Nah, bagaimana dengan koefisien gesek? Nah, ini adalah untuk pipa halus atau pipa kasar, kita menggunakan rumus ini sebagai hukum Darcy-Weisbach-nya di akhir penurunan rumusnya. Gitu. Nah, gitu ya. Ini jadi ini adalah untuk pipa lingkaran tadi. Terus ini dari hukum Darcy-Weisbach, kemudian yang paling penting dari aliran dalam pipa itu apa? Ada momen inersia, ada kekentalan, ya kan? Karena tadi ada tegangan geser, ada pressure, sehingga bilangan Reynolds itu menentukan nanti bilangan Reynolds dan pressure, koefisien pressure. Kemudian geometrik parametrik itu ada diameter, panjang pipa, dan ada kekasan pada pipa. Gitu. Jadi rumus ini, kemudian ini adalah seperti ada di PPT, di buku juga. Darcy-Weisbach ini yang membedakan pipa halus dan pipa kasar itu koefisien geseknya ini berbeda ya untuk pipa halus sama pipa kasar. Satunya menggunakan Hagen-Poiseuille ini rumusnya, dan Darcy-Weisbach. Nanti bisa dilihat ya di aplikasi soal yang berbeda di perkuliahan sebelumnya. Kemudian ini ya untuk yang pipa kasar, untuk yang aliran pipa kasar transisi sama pipa halus tuh berbedanya di sini rumusnya ada di buku juga gitu kan. Dan menghitungnya dengan menggunakan Moody diagram. Nah, jadi nanti juga akan ada saya bahas mengenai pembacaan diagram Moody ya seperti janji saya di perkuliahan sebelumnya. Nah, sekian berarti untuk yang materi aliran yang melalui pipa. Nanti kita lanjutkan aliran mantap yang melalui pipa. Sekian, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.